Saudara Sapa Indonesia pagi hari ini spesial Idul Adha 1444 Hijriah istimewa karena kehadiran narasumber yang akan berdialog pagi dengan kita. Ada Mbak Anissa Teresia Pardede yang kita akrab dipanggil Mbak Tere. Dulu ini idola saya dari zaman remaja di awal tahun 2000 karena berkecimpung di dunia musik waktu itu. Kemudian sempat juga terjun di dunia politik di DPR ya. Sekarang lebih gimana? Karena saya lihat di media sosial begitu, Mbak Tere mengaji, ada juga mengeluarkan. Saat ini iya, salam dulu kalau gitu. Kebetulan mohon maaf juga itu. Allah amin. Semoga Allah ibadah kita dan kurban kita, biar kita juga ya puasa puasa ya Allah ridho dan bersihkan kita dan Allah selamatkan kita dari insya Allah sama Rasul keluarga gitu. Nih sih karena bisa kan Demi dong ngelihat bagaimana banget itu ini semua nikmat saya nikmat bersama keindahan ada sekarang kecil padahal kadang-kadang tapi ketika kita atau kalau keindahan seluruh ya yang dimana Nabi Muhammad SAW itu kan bersamanya kan ke Nabi Ismail alam kita bersama ya bagaimana ketaatan dalam perintah Allah yang disampaikan lewat mimpi kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kalau kita melihat memaknai dari Idul Adha begitu, kita ketahui saudara bahwa Tere begitu memiliki perjalanan hidup yang berliku begitu dari awal tahun bermusik begitu ya sampai menjadi mu'alaf dan berhijrah begitu. Dalam pandangan seorang Tere begitu, bagaimana sih memaknai Idul Adha ini? Ya, lagi-lagi tadi alhamdulillah saya bersyukur banget karena Allah izinkan saya mendapatkan nikmat iman Islam yang mana semua ini menjadikan saya paham bahwa puzzle-puzzle yang dulunya saya bingung ternyata oh Masya Allah itu Allah kasih big picture-nya dalam pemahaman Islam ini sehingga saya makin kesini makin belajar gitu ya makin ditarik sama Allah untuk mengikuti ini loh jejaknya Rasulullah, para anbiya ya, orang-orang soleh yang orang-orang benar, orang-orang yang syahid di jalan Allah gitu. Yang memang kamu minta setiap doa kita minta ihdinas siratal mustaqim itu gitu. Dan ternyata memang Allah sudah tunjukkan gitu. Ada tuntunannya begitu ya. Iya, dan itu memang ada di Al-Qur'an gitu. Kalau dari awal berhijrah begitu, apakah Tere juga langsung tergerak untuk berkurban pada Idul Adha atau memang ada prosesnya sampai di satu titik tahun ini saya memutuskan untuk berkurban dan lebih lagi mungkin berpuasa Arafah tadi Tarwiyah dan lain-lain menemukan turning point-nya di mana begitu sampai ada satu titik di tahun tertentu Tere memutuskan untuk melaksanakan ibadah khususnya di Idul Adha. Iya, jadi Masya Allah Kang Yan, jadi ini sebenarnya sesuatu yang menarik itu. Dalam konsep agama Samawi itu memang ada konsep-konsep kurban ya. Ya, kalau di yang saya pernah coba riset waktu itu pada saat saya
mempelajari agama Islam gitu, bahwa ya kita semua kan tahu tentang kisah anak-anak Nabi Adam alaihissalam ya, ketika berusaha memberikan korban Habil dan Qabil, atau dulu ketika saya masih meyakini kitab sebelumnya itu Kain dan Habil gitu ya bahasanya ya. Nah, itu semua kan bicara tentang pengorbanan, tapi yang kita lihat di sini value-nya adalah kesungguhan dalam berkorban sebagai pembuktian cinta. Kalau kita cinta benar sama Allah, sama yang minta kita mengorbankan itu, kita pasti akan memberikan yang terbaik gitu kan. Dan itu yang menjadi pembeda gitu. Makanya kelihatan mana yang bertakwa, mana yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dengan utuh, mana yang cuma sekedar aja kan gitu. Makanya waktu itu persembahan kurban dari dari Qabil itu ditolak gitu kan. Nah, dan itu di dalam semua kisah agama samawi itu dibahas gitu. Nah, cuma memang abis itu konsep mindsetnya itu berbeda-beda. Mindsetnya kalau kita memahami, meyakini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dapat tugas pengorbanan yang mana ia mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam itu ya. Berarti betul-betul kita harus tahu betul bagaimana sejarahnya dan alasan yang kuat untuk berkorban ya. Betul, dan itu ada sebenarnya dalam Al-Quran kita sebagai sumber yang paling legit ya, validitas sebuah pemikiran atau value itu kan harusnya kan berdasarkan pada sesuatu yang bisa divalidasi gitu kan. Jadi kayak misalnya kita meyakini sesuatu karena kita tahu ada sumbernya gitu, ada sumbernya yang kita yakini sebagai sebuah value, bahkan kita meyakini ini sebagai kebenaran yang paling agung gitu. Oke, setelah menemukan itu, apakah menjadi termotivasi untuk setiap tahun berkurban? Jadi memang kalau soal berkurbannya, alhamdulillah konsepsinya sudah ada gitu. Cuma sekarang itu yang dipahami adalah konsep ketauhidannya. Karena bahkan orang-orang yang agama pagan pun dia berkurban kan. Tapi kurbannya buat siapa? Buat berhala mereka, iya kan? Mereka taruh di atas di antara patung-patung mereka itu kan mereka berkurban, tapi kurbannya buat siapa? Nah, ini yang alhamdulillah saya pelajari setelah saya mengenal lebih dalam Islam. Allah izinkan ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dengan belajar dari tokoh terbaik uswatun hasanah kita Rasulullah SAW, saya jadi belajar gitu bahwa ternyata yang paling utama adalah tadi bagaimana kita mentauhidkan Allah secara utuh, sehingga pada saat kita mengorbankan apapun itu benar-benar for the sake of Allah, lillahi ta'ala. Itu yang mungkin belum sempat diambil in-depth-nya ke anak-anak. Jadi kadang-kadang anak-anak belajar Islam itu ya sekedar aja gitu. Padahal kalau dia diajari untuk mencintai Rabbnya dengan utuh gitu dari kecil, konsep tauhid itu akan lebih kuat. Oke, kalau di Indonesia kan berbicara soal Idul Adha, Idul Kurban begitu, waktu yang tepat juga untuk berkumpul keluarga. Betul. Nah, biasanya kalau kita di luar dari berkurban begitu ya, apa sih yang bisa dibagikan oleh Tere begitu terkait dengan perayaan Idul Adha di Indonesia, terutama mungkin Tere bersama keluarga itu biasanya tuh seperti apa? Apakah memang mengajarkan kepada orang lain terkait dengan manfaat berkurban ataukah kepada keluarga terdekat ketika bersilaturahmi? Apa kegiatan apa biasanya yang dilakukan ketika hari raya kurban ini? Ya, jadi alhamdulillah karena semakin saya belajar, saya jadi tahu ternyata kurban itu yang dicontohkan Rasulullah SAW itu yang pertama kan adalah untuk Rasulullah berkorban untuk keluarganya dan untuk umatnya gitu. Jadi dulu saya mikirnya wajib satu-satu gitu. Enggak, ternyata enggak wajib. Itu ada opsional lah, tergantung nanti pandangan mazhab ya masing-masing gitu ya. Tapi kita jadi sekarang paham bahwa oh ya satu keluarga satu kurban gitu ya. Paling bagusnya ya memang sebagus-bagusnya ya unta gitu ya kalau sanggup gitu ya, karena harganya seharga Lamborghini kalau yang paling bagus gitu kan. Itu berarti totalitas ya dalam berkurban gitu ya. Tapi kan kembali lagi kita nggak boleh menyusahkan diri sendiri. Allah itu maha baik dan Islam itu very perfect gitu. Jadi kita dikembalikan lagi pada kemampuan gitu, dan ya kita jadi latihan untuk menabung gitu kan tahu oh sebentar lagi Idul Adha gitu ya, jadi latihan menabung itu spiritnya. Jadi belajar menabung untuk berkurban gitu. Terus pada saat
berkurban, kita juga jadi belajar tentang adab-adab dalam menyampaikan kurban ya. Dalam kalau misalnya kita nyari sendiri, kita tahu jadinya nyarinya harus bagaimana, harus di atas 1 tahun untuk yang kambing apa gitu misalnya, itu kan detail ya gitu. Terus ada juga yang misalnya memang mau untuk yang kemaslahatan lebih luas, ternyata ada kurban apa untuk yang lintas ini ya, global Islamic countries gitu ya, ada gitu. Jadi habis itu kita juga jadi lebih paham bahwa oh ternyata nggak cuma sekedar kumpul-kumpulnya, tapi kita jadi semakin meyakini bahwa Masya Allah ya, we are very lucky for having a Muslim family among us gitu. Jadi kita harus bersyukur kita punya keluarga Muslim yang Insya Allah seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kan kalau setiap kita tahiyat itu kan kita doa itu ya, supaya kita dapat keberkahan keluarga Nabi Ibrahim sebagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, selain juga berbicara soal kurban, Idul Adha kan memang yang paling melekat adalah haji begitu, beribadah haji. Apa upaya, mungkin ada yang Allah sudah panggil untuk berhaji begitu, tapi ada juga yang belum berkesempatan untuk berhaji karena berbagai alasan begitu. Betul. Untuk Teres sendiri, apakah sudah berhaji, dan apabila memang belum, apakah ada upaya untuk menuju ke sana begitu? Iya, ya. Berarti gini, alhamdulillahnya satu, Allah kasih rukun Islam kelima itu berhaji jika mampu. Kalau kita wajib kayaknya PR banget hidup ya, subhanallah ya. Makanya indahnya Islam itu begitu. Jadi yang paling utama justru ya tadi, yang pertama itu kita harus syahadat ya, terus harus menegakkan sholat. Jadi kita nggak cuma sekedar syahadat juga, tapi membuktikan syahadat kita tuh nggak kadaluarsa gitu, karena tiap lima kali sehari kita syahadat kan gitu. Terus juga kita puasa jika kuat, terus bayar zakat jika kita memang sebagai yang punya kemampuan untuk bayar zakat ya. Kalau enggak kan kita yang dikasih zakat gitu. Dan rukun yang terakhir, rukun Islam yang terakhir lah baru yang berhaji. Nah ini alhamdulillahnya kita dikasih Allah itu satu sehat ya, dua kemampuan finansial gitu. Tapi yang paling penting memang kita harus masang niat dulu kalau kata guru-guru. Percuma kamu punya semuanya tapi kamu nggak punya niat, kamu nggak akan bisa jadi tamunya Allah gitu. Kalau kata guru-guru yang saya belajar sama beliau-beliau ini. Sebetulnya ada nggak sih amalan misalkan bagi yang belum terpanggil, belum sempat, ataupun memang tidak ada biayanya yang setara dengan haji yang bisa kita lakukan di depan gitu, terdekat waktunya dan bisa dilakukan di mana saja? Iya, jadi itu juga salah satu keindahan Islam ya, Masya Allah ya. Jadi kan ada waktu setiap harinya yang mana setelah matahari terbit ya, mungkin sekitar 10-15 menit itu kita bisa manfaatkan. Ada yang bilang itu adalah awal duha, ada yang bilang itu benar-benar waktu syuruk gitu ya, untuk sholat sunnah isyraq, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kita mengerjakannya lillahi ta'ala gitu ya, 2 rakaat itu Insya Allah pahalanya seperti berangkat haji dan umroh, sempurna. Jadi sebenarnya alhamdulillah Allah tuh ngasih banyak sekali opsi gitu. Tapi tetap kalau kita mampu, kita kuat, kita sehat, kita ngerasa ya udah kita kumpulin uang, kita mau, kita berusaha gitu, berikhtiar, ya Allah panggil saya, ya Allah kami mohon gitu. Ya lakukan cara-cara yang harusnya dilakukan orang supaya benar-benar bisa jadi tamunya Allah. Tapi percaya tidak, kan, gitu. Percaya tidak ada ungkapan kalau yang datang ke Mekah, baik itu berhaji maupun umroh, harus ada panggilan. Oh iya. Akan sedemikian rupa berangkat dengan berbagai alasan. Apa percaya dengan percaya, saya percaya. Karena itu ditulisnya gitu kan. Istilahnya disebut umroh karena Allah gitu. Jadi mungkin saja ya tadi bab niat itu wilayah yang eksklusif ya antara Allah dengan hambanya ya. Kita nggak bisa menjudge, oh kamu niatnya gitu, kalian nggak bisa. Itu niat itu bagian hati, bukan urusan manusia gitu. Tapi kalau misalnya dia udah daftar loh, dia udah nabung loh, qadarullah sampai di bandara misalnya, ternyata Allah berkehendak lain gitu ya, itu yang namanya bab ikhtiarnya dikerjakan oleh kalian, tapi mungkin ya itulah
yang disebut harus Oke. bertawakal kan, karena Oke. belum waktunya, wallahu alam, mungkin ada desain lebih baik dari Allah. Dan yang belum terjawab tadi pertanyaan saya yang pertama soal apa kegiatan Mbak Tere Oh iya, saat subhanallah. ini dan juga bagaimana perjalanan hijrahnya. Tahan dulu, Oke, baik. Tere, karena memang sesaat lagi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan kemana-mana tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.